Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, hanya dengan rahmat, izin, karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama. Alhamdulillah, walaupun lewat perantara media online, Instagram. Semoga tidak akan mengurangi kekhidmatan acara kita pada kesempatan sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah limpahan rahmat itu akan senantiasa sampai kepada kita para pengikutnya yang masih setia, konsisten, dan konsekuen di dalam menjalankan ajaran dan sunnah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini saya diberikan amanah untuk membawakan sebuah tema, yaitu sabar dan terus bersabar. Ini tema yang menarik. Nanti akan saya jelaskan kenapa tema ini menarik bagi saya. Tapi sebelumnya yang harus kita ketahui adalah bahwa kehidupan manusia itu tidak akan pernah lepas dari dua kondisi. Ada senang, ada susah, ada lapang, ada sempit, ada bahagia, ada sedih. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya menganugerahkan kepada kita lisan yang bisa tertawa, mulut yang bisa tertawa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada kita mata yang bisa menangis. Kenapa? Karena Allah tahu dalam bagian episode kehidupan manusia pasti akan ditimpa musibah, dan dia pasti membutuhkan air mata untuk mengungkapkan kesedihan yang sedang dia rasakan. Jadi manusia itu tidak akan pernah terlepas dari dua kondisi, senang dan susah. Makanya baik nikmat maupun ujian itu sama-sama musibah. Sama-sama musibah dalam artian sama-sama kondisi yang menimpa manusia. Ketika diberi nikmat kita butuh syukur, ketika diberikan ujian kita butuh sabar. Diberikan nikmat kita butuh syukur, sedangkan ketika diberikan ujian kita butuh sabar. Makanya antara syukur dan sabar itu adalah dua komponen yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Karena manusia akan selalu berada dalam kondisi senang dan tidak senang, gelisah maupun lega, lapang maupun sempit. Sehingganya manusia itu membutuhkan kesabaran di dalam menghadapi ujian dan membutuhkan syukur di dalam menghadapi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajabal amril mu'min, sungguh ajaib kehidupan seorang mukmin tersebut. Seorang mukmin itu kehidupannya ajaib. Kenapa? Ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersabar, maka kesabaran itu baik untuknya. Dan ketika dia diberikan musibah oleh Allah, maka ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur, dan syukur itu baik untuk dia. Ketika dia diberikan musibah, dia sabar, dan sabar itu baik bagi dia. Makanya Nabi mengatakan kehidupan seorang mukmin itu ajaib. Karena apapun yang dia alami, dia akan selalu berakhir dengan kebahagiaan, akan selalu berakhir dengan kebaikan. Ketika diberikan dia nikmat, dia bersyukur, syukur akan menjadi kebaikan bagi dia. Ketika dia diberikan ujian, dia akan bersabar, sabar baik untuk dia. Makanya kehidupan seorang muslim itu adalah kehidupan yang ajaib. Makanya antara sabar dan syukur adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Seseorang yang tidak bersyukur ketika diberi nikmat sama dengan orang yang tidak bersabar ketika diberikan ujian. Makanya kenapa tema ini saya sampaikan bagus sekali, karena jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang berdosa selama pandemi, orang-orang yang berdosa selama masa COVID-19 ini. Memangnya ada Ustadz? Ada. Orang-orang yang berdosa selama pandemi. Siapa mereka? Orang-orang yang terlalu banyak membahas tentang corona dari segi musibah itu sendiri. Selalu membahas tentang corona, tetapi yang dinilai adalah kerugian-kerugian yang didapatkan ketika musibah ini terjadi. Ya, ketika musibah ini terjadi,
yang dia hitung adalah kerugian. Oh, selama corona, saya tidak bisa begini, saya tidak bebas berjalan, saya ini terkungkung dengan masker, penghasilan saya kurang, pendapatan saya berkurang, saya dipecat, saya di PHK, saya dirumahkan. Yang dia hitung selalu adalah kerugian-kerugian yang didapatkan dari musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Maka ini hati-hati. Ketika kita berbicara tentang corona, silahkan. Tapi dengan dua tujuan. Pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ternyata hanya dengan satu makhluk kecil yang bernama COVID-19 ini, virus corona ini, sudah mampu meluluhlantahkan dan membuat kita semua manusia tidak berdaya. Dari segi itu boleh. Atau dari segi mengingatkan orang bahwa virus ini berbahaya. Dia bisa menyerap saluran pernafasan, silahkan. Tapi kalau kita terlalu banyak membahas corona, dan yang kita bahas hanya kerugian-kerugian, hanya selalu mengeluh dengan kehadiran virus ini, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang telah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona ini musibah, tetapi terlalu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang rasa-rasanya tidak boleh kemudian hilang, luput dari kita hanya dengan satu virus ini saja. Ya, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang luput dari rasa syukur kita, yang luput dari hitung-hitungan kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita, mengeluh luar biasa, curhat sana sini, tidak terima dengan takdir Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saya katakan, corona ini musibah besar, iya. Tapi lebih besar mana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tidak usah kita bicara nikmat yang besar. Virus corona musibah besar. Besaran mana dengan nikmat ibu jari kita? Virus corona adalah musibah yang besar, oke, kita sepakat. Tapi besaran mana dengan nikmat Allah yang ini? Ibu jari kita. Kalau tidak bisa menjawab, saya kasih pertanyaan saja. Teman-teman mau tidak? Kalau virus corona ini hilang, tapi ibu jari kita juga hilang. Virus corona ini lenyap, tapi ibu jari kita juga lenyap. Tidak mau. Berarti menandakan apa? Nikmatnya ibu jari kita ini saja lebih besar daripada besarnya musibah corona yang sedang menimpa kita. Artinya apa? Jangan sampai kita ini terlalu berfokus pada ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita lupa mensyukuri nikmat-nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya, jangan sampai kita kalau meminjam istilah seorang ustadz, dia katakan, kita ini sebagai manusia, kalau ditimpa musibah, menjadi akuntan hebat. Kalau ditimpa musibah, menjadi akuntan hebat. Maksudnya apa? Hebat sekali dia menghitung setiap kerugian dari musibah yang dia dapatkan. Tapi ketika diberikan nikmat, dia menjadi seorang penderita amnesia akut. Dia lupa dengan semua nikmat yang Allah berikan. Jadi ketika diberikan musibah, dia menjadi seorang ahli hitung-hitungan. Dia menjadi seorang akuntan yang handal. Tapi ketika diberikan nikmat, dia menjadi seorang pengidap amnesia akut. Dia lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita balik. Ketika diberikan nikmat kita hitung, ketika diberikan musibah kita lupa. Ya, misalnya kita nongkrong di warung kopi, yang dibicara bukan musibah, tapi yang dibicarakan adalah nikmat Allah. Nongkrong di warung kopi kemudian bercerita, Masya Allah, saya bangun pagi ini masih Allah kasih lihat saya punya mata. Saya bangun pagi ini saya punya jari masih lengkap 5. Saya bangun pagi ini saya masih bisa makan di dapur. Ini adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luput dari kita. Kenapa? Karena kita terlalu banyak melihat musibah-musibah yang padahal musibah itu tidak ada apa-apanya dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan seorang yang kufur nikmat ini bahaya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan penduduk neraka yang paling banyak adalah perempuan, para sahabat mengatakan, kenapa penduduk neraka itu yang paling banyak adalah perempuan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bikufrihinna, karena kekufuran mereka kufur nikmat. Kemudian para sahabat bertanya, mereka kufur kepada Allah? Tidak. Mereka kufur nikmat kepada suami mereka. Jadi kenapa perempuan itu paling banyak di neraka? Karena tabiat perempuan itu, ketika suami mereka melakukan begitu banyak kebaikan-kebaikan, mereka tidak ingat. Tapi ketika suami mereka, pasangan mereka melakukan satu kesalahan, mereka akan berkata, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu walau sedikit pun. Jadi tabiat perempuan itu, ketika dia mendapatkan nikmat, dia lupa. Tapi ketika suaminya melakukan satu kesalahan, dia akan berkata, ente ini dari pertama nikah belum pernah saya lihat DP baik. Padahal sudah begitu banyak nikmat yang kebaikan-kebaikan yang suami kerjakan, tapi tertutupi dengan satu kesalahan yang dia lakukan. Makanya inilah sebabnya kenapa perempuan itu paling banyak di neraka. Makanya orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah dan tidak bersabar, maka dia bisa menjadi orang-orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tema ini sabar dan terus bersabar. Ini bagus, kenapa? Karena mematahkan argumen sebahagian masyarakat kita. Kadang-kadang masyarakat kita, apalagi ibu-ibu, kalau sopalato nyawa sekali, dia akan berkata, saya pakai kesabaran ini so abis, ya. Saya pakai kesabaran ini so abis. Sambil nyong-nyong itu, dia bilang, saya pakai kesabaran ini so abis. Apakah kesabaran itu bisa habis? Maka pilihan kata yang tepat adalah itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya, tetapi ada tempatnya. Jadi sabar itu bukan ada batasnya, tapi ada tempatnya. Maksudnya bagaimana? Ketika yang dihina misalnya adalah kita, maka kita sabar. Kita sabar, kita sabar. Dihina kita, fisik kita, ya, cacatnya kita, silakan kita bersabar. Tapi ketika yang dihina adalah agama kita, yang dihina adalah nabi kita, yang dihina adalah kitab suci kita, maka tidak boleh seseorang muslim mengatakan, sudah sabar saja, tidak. Tapi dia benar-benar harus ada giroh di sana, ada rasa marah di sana. Karena dia sebagai seorang muslim telah dilecehkan agama. Jadi sabar itu bukan ada batas, tapi ada tempat. Ada saat-saat di mana seorang muslim bersabar, tapi ada saat-saat di mana seorang muslim tidak bersabar. Ya, jadi mulai sekarang jangan lagi mengatakan kesabaran sudah ada batasnya. Kesabaran saya sudah habis. Ya, kesabaran saya sudah sampai pada batasnya. Tidak ada. Ya, masalahnya begini, ujian itu akan datang. Diuji, kita mau pakai sabar yang mana? Oke? Jadi ketika kita mengatakan kesabaran saya sudah habis, ternyata besok ada ujian, besok ada musibah. Kita mau pakai sabar yang mana kalau sabar kita sudah habis hari ini? Nah, sehingganya kemudian teman-teman sekalian, yang namanya kesabaran itu tidak ada batasannya, tetapi ada tempatnya. Makanya tema ini saya suka, sabar dan terus bersabar. Bersabar terus. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Taatlah kepada Allah, sembahlah Allah. Lakukanlah amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, termasuk sabar. Sampai datang sesuatu yang yakin. Apa itu? Al-maut. Jadi bersabar itu sampai kapan? Sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang perlu kita lakukan agar kemudian kita bisa bersabar terhadap musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Yang pertama adalah kita meyakini bahwa segala musibah, perkara apapun itu yang terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ini merupakan takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala catatkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2653, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi apapun yang menimpa kita hari ini, HP kita hilang, motor kita disambar, cinta kita ditolak, lamaran kita ditolak, gagal PNS, yakinlah bahwa ini sudah Allah Subhanahu wa taala catatkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sehingga dari situ akan muncul kesabaran. Kita tidak akan mengkambing hitamkan siapa-siapa. Kita tidak akan menuduh ini salah ini, tidak. Tapi kita yakini bahwa ini adalah takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala catatkan bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi itu kunci sabar pertama, meyakini bahwa apapun yang menimpa kita sudah Allah Subhanahu wa taala catatkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tetapi sabar ini bukan juga berarti pasrah, tidak. Misalnya orang sakit, kemudian dia sabar, dia tidak berobat, tidak juga. Sabar itu adalah menerima sembari berusaha menjadi solusi yang terbaik. Sabar itu menerima ketetapan Allah sembari mencari solusi yang terbaik. Ketika kita sakit, itu ujian. Hadapi dulu dengan sabar, terima bahwa sakit ini dari Allah. Kemudian berusaha menjadi solusi yang terbaik. Pergi ke dokter, minum obat, pergi ke klinik, itu mencari solusi yang terbaik. Jadi sabar itu bukan berarti pasrah kemudian tidak apa-apa, tidak. Ketika ditimpa sakit, misalnya panas, kemudian dibilang sudah, saya sabar, saya tidak mau obat, saya sabar. Tidak, bukan begitu. Atau ketika seseorang ditolak lamarannya, kemudian dia sabar bukan berarti dia berhenti mencari wanita lain, mencari pria lain untuk dia nikahi, tidak. Tapi kemudian dia menerima itu sebagai ketetapan Allah, lalu kemudian mencari solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua,
kunci agar seseorang bisa bersabar dalam kehidupannya, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan musibah di batas melewati batas kemampuan seorang hamba. Ayatnya kita semua sudah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian melewati batas kemampuan hambanya. Ini juga akan memberikan kesabaran bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, yakini, oh Allah kasih ini ujian sama saya, berarti cuman saya yang kuat, berarti cuman saya yang mampu, berarti cuman saya yang siap. Nah, sehingga itu akan memberikan kesabaran kepada kita bahwasannya tidak ada musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tidak melewati batas kemampuannya. Kemudian yang berikut, cara agar kita bisa bersabar dalam setiap musibah adalah yakini bahwa sesusah apapun kita, ada orang lain yang kehidupannya lebih susah daripada kita. Musibah apapun yang menimpa kita, yakini bahwa orang lain mendapati musibah yang jauh lebih besar daripada musibah yang sedang kita rasakan ketika itu. Oke? Jadi ketika misalnya rumah kita atau HP kita hilang, maka yakini bahwa ada orang yang motornya hilang, ada orang yang kemudian mobilnya hilang, ada orang yang bahkan penglihatannya hilang, ada orang yang bahkan pendengarannya hilang. Ya, ketika kita melihat bahwa atau mengingat bahwa ada orang lain yang lebih susah daripada kita, maka ini akan memberikan kesabaran kepada kita. Oh, tidak apa, saya punya tahu bahwa begini, oh anak punya tahu bahwa HP yang hilang, Ati Allah dia punya DP penglihatan yang hilang, DP motor yang hilang. Jadi selalu merasa bahwa ada orang yang lebih besar musibahnya dibandingkan kita, sehingga kita akan berkurang untuk mengeluh dan memperbanyak sabar yang sedang kita kerjakan. Oke? Jadi kita yakini bahwa ada orang yang lebih susah daripada kita, atau kita membayangkan kita ditimpa musibah yang lebih berat. Nah, sehingga kita akan muncul kesabaran. Misalnya apa? Misalnya ketika kita diberikan flu atau demam, ya kita bayangkan andaikan kita ini ditimpa penyakit stroke. Sehingga kita akan bersyukur dengan sakit yang kita derita. Oh, alhamdulillah cuman demam, alhamdulillah cuman flu, bukan stroke, bukan penyakit gagal ginjal, bukan penyakit kanker yang bahaya-bahaya. Alhamdulillah cuman ditimpa penyakit yang kecil-kecil. Nah, sehingga akan muncul rasa sabar kita di dalam diri kita. Dan harus kita yakini juga bahwa semua orang yang beriman pasti akan diuji. Seseorang tidak akan mungkin mengatakan dirinya beriman kecuali dia telah melewati ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan kita, contoh kita, panutan kita, suri teladan kita adalah manusia yang ujiannya berlipat-lipat dari ujian kita. Teman-teman sekalian, semua musibah yang kita alami hari ini pernah dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mau bicara musibah apa? Teman-teman mau bicara musibah apa? Ujian apa? Semua pernah dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggal orang tua. Oh, sebelum Nabi lahir, ayahnya sudah meninggal. Nabi masih kecil, ibunya meninggal. Yatim piatu sejak kecil. Kalau ada yang hari ini kehilangan ayah dan ibunya karena meninggal dunia, yakini panutan kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami ujian yang sama. Yatim piatu sejak kecil. Ujian apa lagi? Kemiskinan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang ketika datang ke dapur di pagi hari bertanya kepada istrinya tentang adakah makanan, maka istrinya mengatakan tidak ada. Makanya Nabi mengatakan kalau begitu puasa. Ini menunjukkan apa? Dapur Nabi kadang-kadang kosong. Ya, kadang-kadang Nabi itu menderita kekurangan harta benda, sehingga Nabi banyak-banyak berpuasa sunnah. Padahal sarapannya Nabi itu tidak macam kita, nasi kuning, ada bakwan, tahu, baru sorba, tidak. Ya, sarapan Nabi itu hanya sebutir kurma. Artinya sedangkan sebutir kurma saja Nabi tidak punya. Jadi ujian kemiskinan pun itu dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi itu miskin karena pilihan, bukan karena malas. Ya, karena ada yang mengatakan bahwa miskin itu adalah efek dari rasa malas dalam berusaha. Tidak. Nabi memilih untuk miskin. Nabi adalah orang kaya yang memilih untuk hidup miskin. Kemudian ujian apa? Ujian ditinggal anak meninggal dunia. Nabi itu punya anak 7, 6 orang. Artinya Nabi menyaksikan 6 orang anaknya meninggal dunia. Jadi kalau ada yang hari ini kehilangan anak 1, kehilangan anak 2, Nabi kehilangan 6 orang anaknya ketika dia masih hidup.
Bahkan ketika Ibrahim meninggal dunia, anak Nabi yang bernama Ibrahim meninggal dunia, Nabi mengatakan ini meneteskan air mata karena Nabi merasa sedih. Jadi semua ujian yang kita rasakan hari ini itu sudah pernah dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum mau bicara ujian apa? Sakit. Nabi itu kalau sakit, panasnya Nabi, demamnya Nabi 2 kali lipat demamnya kita. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh sahabat, kemudian sahabat itu memegang badannya Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, badanmu panas sekali. Kemudian Nabi mengatakan, iya, saya kalau demam 2 kali demamnya manusia biasa. Panasnya itu 2 kali lipat demamnya manusia biasa. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengalami berbagai macam kesulitan ujian yang kita alami hari ini. Apalagi musibah, rumah yang sempit, punya tempat tinggal yang sempit. Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Nabi itu sholat malam, Nabi itu harus menggeser, menyingkirkan kaki Aisyah ketika mau sujud. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak sujud, kaki Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena kamar Nabi itu, rumah Nabi itu kecil. Jadi bayangkan orang mau sholat saja harus digeser dulu kaki istrinya untuk bisa sujud. Orang Gorontalo barangkali hari ini semiskin-miskinnya dia masih bisa sarapan pakai nasi kuning. Atau kalau dia mau sambayang, dia punya ruang tamu atau dia punya kamar sendiri. Masih kaya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sederhana. Dan Nabi, semua ujian yang menimpa kita dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu. Apa itu? Cacat. Nabi tidak ditimpa kecacatan. Itu saja. Tapi semua ujian yang menimpa kita itu dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehilangan istri, Khadijah meninggal ketika mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Bayangkan, Khadijah itu istri Nabi yang paling Nabi cintai. Bahkan Khadijah itu istri Nabi yang tidak pernah mengangkat suaranya melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suara Khadijah tidak pernah lebih tinggi daripada suara Nabi. Jadi kalau suara Nabi di sini, suara Khadijah itu di sini, lebih di bawah. Dan tidak pernah kemudian sama dengan yang hari ini, kemudian suaminya panggil dari dapur, dia bataria dari ruang tamu, jauh tidak ya. Jadi Khadijah itu tidak pernah meninggikan suaranya melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua musibah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita tertimpa ujian, katakan dalam ujian yang menimpa Nabiku, menimpa teladanku, sehingga itu akan memberikan kesabaran kepada kita. Kemudian kita meyakini musibah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting. Meyakini musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara agar bagaimana kita bisa lebih sabar, tidak mengkambing hitamkan siapa-siapa, tidak menyalahkan ini dan itu. Dan kita sebagai seorang muslim harus kuat dalam akidah ini, meyakini bahwa tidak ada satupun yang bisa memberikan musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ingin saya sampaikan kembali karena ini bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan yang seringkali dituduh sebagai bulan sial, sebagai bulan yang membawa malapetaka, sehingga banyak di antara masyarakat kita yang tidak mau menikah dan tidak mau menikahkan keluarganya ketika masuk di bulan Muharram. Kenapa? Karena mereka memiliki anggapan Muharram itu adalah bulan yang buruk, Muharram itu adalah bulan yang sial, sehingga mereka tidak mau menikah, tidak mau beli kendaraan, dan tidak mau naik rumah baru Muharram. Kenapa? Dalam anggapan mereka Muharram itu bulan yang sial. Wa na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, ini bukan fenomena yang mengada-ngada, ini benar-benar terjadi. Makanya kalau kita sampai di Muharram, undangan pesta itu berkurang. Pesta itu rame-ramenya itu ketika di bulan Zulhijjah. Kenapa? Orang mau baku rikiakan bulu Muharram. Percaya, serius. Ketika Zulhijjah kemarin, undangan itu banyak sekali. Bahkan ada yang sehari 2. Tapi ketika masuk di bulan Muharram, tidak ada. Paling 1, 2. Kenapa? Bahkan ada teman saya yang dia bilang dia mau nikah. Kemudian saya tanya, kapan? Dia bilang, sebenarnya, ya pakai sebenarnya dekat-dekat ini. Cuman lagi Ti Oma ada suruh sorong. Ti Oma bilang, masih zalik. Jadi, keyakinan masyarakat kita ini masih kuat bahwa Muharram itu adalah bulan yang sial. Padahal, kita harus meyakini tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, An-Nafi' wad-Dar, yang memberikan mudarat dan memberikan manfaat tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya buang jauh-jauh anggapan seperti itu, teman-teman ya. Ini bahaya.
ini bisa jatuh kepada kesyirikan ini. Meyakini ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada. Entah itu batu, entah sapi, entah sumur, entah bulan, tidak ada. Tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat dan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat zaman dulu itu ada yang dikenal dengan istilah tatayur. Apa itu tatayur? Menggantungkan nasibnya pada burung. Jadi ketika mereka keluar rumah, mereka melihat ada burung, mereka ikuti arah burung itu. Kalau burung itu pergi ke kanan, mereka ke kanan. Karena mereka anggap kanan itu tanda yang baik. Kalau burungnya ke kiri, mereka akan ke kiri. Karena mereka tidak akan ke kiri. Kenapa? Mereka tidak akan keluar maksudnya. Kenapa? Karena itu adalah tanda yang buruk. Ya, jadi itu namanya tatayur, menggantungkan nasib pada burung. Hari ini pun praktek seperti itu masih ada. Teman-teman tahu yang namanya burung watawatanga? Nah itu. Burung watawatanga itu adalah burung dalam kepercayaan orang Gorontalo. Kalau itu burung sobataria di atas rumah satu warga, satu orang bataria di atas rumah tengah malam, maka mereka meyakini akan ada musibah yang menimpa penghuni rumah tersebut. Nah ini burung watawatanga ya, mungkin kalau ada yang tidak tahu silakan tanya sama orang tuanya atau tiopa, tioma, tanya apa itu burung watawatanga. Pokoknya kalau itu burung sobataria di atas rumah pada malam hari, satu rumah itu semua takut. Kenapa? Karena mereka menganggap itu adalah pertanda yang buruk. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ya ada juga yang percaya pada suara cicak, ya. Percaya pada suara cicak. Kalau dia som keluar, baru ada cicak. Dia tidak jadi keluar. Diam tahan dulu, diam keluar. Katanya kenapa? Cicak sobat suara. Wa na'udzubillahi min dzalik. Menggantungkan nasib, menggantungkan kebaikan dan keburukan pada binatang. Tidak ada. Bulan Muharram bukan bulan sial, tidak ada bulan yang sial. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, yu'dhini ibnu Adam. Sesungguhnya anak cucu Adam telah menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Yasubbud dahar. Mereka menghina waktu. Wa anad dahar. Dan aku adalah pencipta waktu tersebut. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang mempergantikan antara siang dan malam. Jadi siapapun yang mengatakan ada waktu sial, ada waktu sore, ada waktu membawa malapetaka, atau mengatakan polis hujan sore sekali, panas sekali, sore sekali, atau menganggap hari-hari tertentu sebagai hari sial, tanggal-tanggal tertentu sebagai hari sial, maka dia sama dengan telah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, kita yakini musibah itu dari Allah dan itu akan memberikan kesabaran kepada kita. Yang terakhir, yakini bahwa di setiap musibah ada pahala besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita. Teman-teman, di dalam Islam hanya ada dua amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kasih tahu berapa pahalanya. Oke? Hanya ada dua amalan dalam Islam yang Allah itu tidak kasih tahu berapa pahalanya. Apa itu? Yang pertama ibadah puasa, yang kedua sabar. Puasa Allah cuma katakan begini, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Sedangkan untuk sabar, buka Quran surah Az-Zumar ayat 10. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala tanpa batas kepada orang-orang yang sabar. Pahala tanpa batas kepada orang-orang yang sabar. Jadi cuma dua amalan ini yang Allah tidak kasih tahu berapa pahalanya. Kalau sholat, ketika berjamaah 27, Allah gambarkan langsung. Tapi sabar dan puasa Allah tidak kasih tahu. Logikanya begini. Kalau ada seorang ayah berkata kepada istrinya, nanti tanggal 1 papa mau kasih hadiah. Ya, papa mau kasih hadiah. Dia katakan sama istrinya. Istrinya bertanya, apa itu hadiahnya? Kalau hadiahnya itu buka cili, misalnya mau makan nasi kuning, atau mau makan bakso tanpa makan bakso di mall, suaminya akan langsung mengatakan hadiahnya. Nanti tanggal 1, orang makan enak, orang makan di luar. Kenapa? Hadiahnya kecil. Tapi kalau hadiah yang akan diberikan suami itu hadiah yang besar, misalnya perhiasan, atau cincin, atau handphone, atau mobil, maka suami itu akan merahasiakan hadiahnya. Bisa dipahami ya? Kalau hadiahnya kecil, biasa langsung akan disampaikan. Nanti kalau tanggal 1, orang makan di luar. Tapi kalau hadiahnya besar, ketika sang istri bertanya apa hadiahnya, suami akan mengatakan rahasia. Tunggu saja tanggal 1. Jadi seperti itu analoginya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan pahala sabar, berarti pahala sabar itu merupakan pahala yang luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala tanpa batas kepada orang-orang yang sabar. Bahkan dikatakan
wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang ketika tertimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, berikan kabar gembira, kasih tahu sama orang-orang sabar itu kabar gembira. Siapa orang-orang yang bersabar? Dorang yang ketika tertimpa musibah, dorang berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang akan mendapatkan rahmat, keberkahan yang sempurna, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jemaah sekalian, di hari kiamat Allah itu akan membagi manusia menjadi dua kelompok besar. Ada yang namanya ahlul musibah, ada yang namanya ahlul afiyah. Ahlul musibah itu siapa? Orang-orang yang sering tertimpa musibah. Ahlul afiyah itu siapa? Orang-orang yang jarang ditimpa musibah. Allah akan memberikan keuntungan-keuntungan kepada ahlul musibah, orang-orang yang sering tertimpa musibah ketika berada di kehidupan dunia. Kemudian orang-orang yang jarang diuji, orang-orang yang jarang ditimpa musibah, mereka akan berkata, kalau mau tahu begitu, lebih baik dulu di dunia sering diuji. Kalau mau tahu begitu, kalau mau tahu hari ini, balasan yang Allah berikan atas setiap kesabaran itu luar biasa, lebih baik di dunia itu lebih banyak ujian, lebih banyak musibah. Kenapa? Hari itu dia tahu pahala sabar luar biasa. Ya, bahkan ketika Allah memberikan pahala sabar kepada orang-orang yang sabar, mereka itu kaget, ya Allah, ini pahala apa? Perasaan aku tidak pernah sholat dengan pahala sebanyak ini, tidak pernah puasa dengan pahala sebanyak ini pahala dari mana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukan pahala sholat, ini bukan pahala puasa, ini bukan pahala baca Quran, tidak. Tapi dulu di dunia engkau pernah diuji dengan kesehatan yang berkurang, engkau pernah diuji dengan penyakit, engkau pernah diuji dengan meninggalnya anggota keluarga, kau pernah diuji dengan kemiskinan, kau pernah diuji dengan rasa lapar, dan kau bersabar, maka ini adalah balasan atas kesabaran-kesabaran itu. Luar biasa ya, pahala bagi orang-orang yang sabar itu luar biasa. Tetapi, sampai jam berapa ini ya? 5 menit lagi, Ustaz. Ya? Berapa? 5 menit. Oke, 5 menit. Baik, teman-teman sekalian. 5 atau 10 menit, Ustaz, supaya semua Oke. Oke. Teman-teman sekalian, tapi ini perlu saya sampaikan, bersabar ketika tertimpa musibah adalah pahala sabar yang paling rendah. Bersabar ketika tertimpa musibah adalah pahala sabar yang paling rendah. Yang tertinggi itu apa? Bersabar dalam menaati perintah Allah dan bersabar dalam meninggalkan maksiat. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa pahala bersabar ketika diberikan ujian itu paling kecil dibandingkan sabar ketika menaati perintah Allah? Jawabannya adalah karena bersabar ketika tertimpa musibah, kita tidak punya pilihan lain. Kita tidak punya opsi lain. Oke? Misalnya orang tua kita meninggal, itu musibah, itu ujian. Apa yang bisa kita lakukan selain bersabar? Tidak ada. Kita tidak punya opsi dan pilihan lain. Kita mau marah-marah, apakah orang tua kita akan hidup lagi? Tidak. Makanya sabar ketika mendapatkan musibah itu paling rendah karena kita tidak punya opsi lain. Memang cuma mau bersabar. Tapi ketika sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya pilihan banyak. Contoh, azan subuh berkumandang. Azan subuh berkumandang. Kita mau sholat, itu butuh kesabaran. Dan kita punya opsi lain. Apakah akan bersabar bangun, ambil wudu, pergi di masjid, atau kita akan melanjutkan tidur yang nikmat? Itu kan pilihan. Artinya sabar ke masjid ini ada pilihan lain. Apa itu? Melanjutkan tidur. Apalagi kalau DP kamar full AC, DP kasur empuk, DP bantal harum, hujan. Masya Allah. Apalagi yang baru menikah. Allah Akbar. Ya. Saya rasa itu mau terus sampai sore itu. Ya. Tetapi kemudian, disitulah kenapa kesabaran ketika menaati perintah Allah itu besar pahalanya, kita punya opsi-opsi yang lain. Teman-teman yang sedang ikut kajian ini kan butuh kesabaran. Harusnya sore-sore begini, misalnya main bola, sore-sore begini misalnya jalan-jalan, atau pancing, atau mungkin buka-buka YouTube, tapi teman-teman bisa ikut kajian seperti ini, Masya Allah. Butuh kesabaran di sana. Butuh kesabaran, sabar dalam menaati perintah Allah. Apakah ini perintah Allah? Iya, perintah untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi semoga teman-teman yang ikut ini walaupun tidak banyak, semoga diberikan pahala kesabaran karena sudah mengikuti kajian ini.
Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesabaran ketika menaati perintah Allah itu berat. Makanya pahalanya paling besar. Pahalanya paling besar. Makanya ketika penduduk surga itu masuk ke dalam surga, apa yang dikatakan kepada mereka? Salamun alaika bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian. Selamat atas kesabaran kalian. Karena memang semua ibadah ketika tidak digandengkan dengan kesabaran, maka dia percuma. Semua ibadah ketika tidak digandengkan dengan kesabaran percuma. Lihat ayat yang sering dibaca di kematian. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Pertanyaannya, kenapa ketika mengatakan innallah ma'a, salatnya hilang? Kenapa bukan innallaha ma'as solihin atau ma'al musallin? Allah bersama dengan orang-orang yang salat. Tapi yang Allah sebutkan di situ innallaha ma'as sabirin. Padahal pada sebelumnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Tapi ketika mengatakan Allah bersama, tinggal orang-orang yang sabar saja. Nah, kenapa? Itu kan harusnya menjadi pertanyaan kita. Kenapa Allah tidak katakan Allah bersama dengan orang sabar dan salat? Karena ayat sebelumnya berbicara tentang sabar dan salat. Jawabannya adalah salat akan menjadi percuma ketika tidak diiringi dengan kesabaran. Ada nggak orang yang salat tapi tidak sabar? Ada, ya. Dan kita bisa temui itu ketika masuk di bulan Ramadan. Ya, salat-salat yang speed sambilan, salat-salat yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar dalam salatnya, sesuka mau pergi senggol, sesuka belia pasang lampu misalnya, akhirnya salat dengan terburu-buru, dicari mana masjid yang paling cepat. Kalau bisa yang jam 7 mulai, jam 7:05 selesai. Ya dicari masjid yang paling cepat. Kenapa tidak sabar di dalam sholatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar. Ada yang seperti itu kita jumpai. Orang-orang yang sholatnya itu, sholat speed 9. Ini tidak sabar dalam sholatnya. Apakah ini ada nilainya? Ya, kita kembalikan lagi. Apakah Nabi sholat seperti itu atau tidak? Kita kan punya panutan, kita kan punya junjungan, kita kan punya teladan. Tanyakan, apakah Nabi sholat seperti itu atau tidak? Makanya orang-orang ketika ibadahnya tidak disertai dengan sabar, maka percuma. Sholat ketika tidak ada sabar, percuma. Orang yang puasa ketika tidak sabar, percuma. Dia tidak sabar untuk menahan lisannya bergibah, menceritakan keburukan orang. Dia tidak bisa sabar menahan matanya, maka puasanya menjadi sia-sia, teman-teman sekalian. Makanya semua ibadah itu akan menjadi percuma ketika tidak disertai, tidak diiringi, tidak dibarengi dengan kesabaran. Hatta haji sekalipun. Orang-orang yang haji, banyak kan yang tidak sabar juga. Yang kemudian suka mengeluh, yang kemudian berkata-kata yang tidak pantas, ya karena panas dan lain sebagainya, maka ini adalah bukti bahwa ibadah itu ketika tidak disertai dengan sabar, maka itu sia-sia. Teman-teman sekalian, sabar itu adalah kunci surga. Tahajud berat, duha berat, sedekah berat. Makanya kita butuh kesabaran dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Sedekah misalnya, kita yang capek-capek cari uang, masa kita kasih sama orang lain? Maka butuh kesabaran di situ. Kemudian ketika kita bangun tahajud tengah malam itu berat. Tapi kita harus bersabar. Kita kemudian pergi menuntut ilmu itu berat, tapi butuh kesabaran di sana. Sehingga pahala ketika sabar dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada pahala sabar ketika ditimpa musibah. Dan teman-teman, lebih baik kita bersabar untuk menaati perintah Allah di dunia daripada kita dipaksa bersabar menahan siksa Allah Subhanahu wa taala di neraka. Jadi pilihan kan cuma dua. Mau bersabar mau sholat atau mau bersabar masuk neraka. Pilihan cuma dua. Sabar mau sholat atau sabar mau masuk neraka. Pilihan cuma dua. Jadi pilihan kita itu sabar ibadah-ibadah daripada kita dipaksa bersabar masuk ke dalam neraka. Wallahi neraka itu panas. Kata Nabi dia 69 kali lebih panas dibanding panasnya api dunia. Dan ketika penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka, Allah katakan, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Ketika penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka, dikatakan kepada mereka, ente mau sabar dengan ente tidak mau sabar sama saja. Maksudnya engkau di dalam neraka mau bersabar atau mau menangis atau mau meronta-ronta atau mau protes
sama saja bagimu, tidak akan mengurangi siksaan itu. Jadi lebih baik kita ini bersabar di dunia, sabar mau ke masjid, sabar mau menuntut ilmu, sabar mau sholat, daripada kita dipaksa untuk sabar menahan siksanya Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat ini juga berat. Apalagi kita sudah tahu nikmatnya maksiat tersebut. Makanya jangan pernah mencoba maksiat. Karena kenikmatan sebuah maksiat itu kita akan terdorong untuk melakukannya. Kita mabuk, kita berzina. Ya, itu semua adalah maksiat. Dan bagi orang itu nikmat. Ya, makanya jauhi maksiat. Maksudnya apa? Sabar untuk menjauhi sesuatu yang nikmat. Makanya sabar ketika menaati perintah Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar ketika tertimpa musibah. Inilah tahapan-tahapan kesabaran, dan kita senantiasa membutuhkan kesabaran itu sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin ada tanya jawab, ya kita batasi berapa saja, 2 saja ya. Karena sudah mau 5:30 juga. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukran Ustaz materinya yang disampaikan di sore hari ini mengenai sabar dan terus bersabar. Materi yang disampaikan oleh Ustaz disertai dengan dengan contoh-contoh ataupun hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupannya kita. Mungkin dari teman-teman sekalian, para peserta kajian online Instagram pada sore hari ini, ada yang ingin teman-teman tanyakan, ada yang ingin teman-teman diskusikan, bisa disampaikan kepada kami. Insya Allah akan dijawab oleh materi kita. Oke. Iya, teman-teman lain juga kiranya ada yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi karena berhubung sudah ada satu pertanyaan ya Ustadz ya. Kepada teman-teman mungkin bisa disampaikan lagi. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Loli Aswad. Loli Aswad, itu pertanyaannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya bertanya, bagaimana cara kami mencegah permasalahan dari kesombongan. Kemalasan dan kesombongan. Kemalasan. Saat Iya Ustaz. Oke. Oke, seperti itu pertanyaan. Oke, saya jawab dengan ilmu saya. Bismillah. Untuk kemalasan, kan ya setan itu pasti akan senantiasa menggoda orang-orang itu berdasarkan sisi yang mampu setan goda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagi seorang penuntut ilmu, jalurnya itu ya jalur kemalasan itu. Setan akan menggoda orang yang menuntut ilmu, orang yang ahli ibadah, untuk membuat dia malas dan membuat dia sombong. Itu godaan setan. Ya, kesombongan itu tidak akan diberikan, kesombongan ilmu tidak akan setan tiupkan godaannya kepada orang yang bodoh. Tidak. Karena orang bodoh tidak mungkin memiliki kesombongan itu. Tapi orang-orang yang menuntut ilmu pasti akan dibisiki rasa malas dan akan dibisiki kesombongan. Berkaitan dengan rasa malas, ya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, karena kemalasan dan kesombongan itu berkaitan dengan hati. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat malas dan juga sifat sombong. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa ketika kita malas, ingatlah bahwa orang-orang yang seperti kita ini ada banyak. Ya, maksudnya begini, ketika Anda kuliah kemudian Anda malas, Anda harus tahu betul bahwa pesaing kita di luar sana itu banyak sekali. Pesaing kita di luar sana itu banyak sekali. Yang kuliah misalnya hukum, itu banyak sekali yang kuliah hukum. Kalau Anda kemudian malas, Anda tidak akan terpakai. Anda pasti akan kalah bersaing. Apalagi di era teknologi seperti sekarang ini. Jadi yang harus antum jadikan motivasi adalah bahwa saingan antum di era kerja nanti adalah orang-orang yang juga satu jurusan dengan antum, yang boleh jadi mereka lebih rajin daripada antum. Sehingga kemudian antum harus semangat untuk itu. Nah, kemudian selain itu juga antum harus punya teman-teman yang soleh. Harus punya teman-teman yang soleh. Karena teman yang soleh itu
akan membuat kita lebih mudah dalam melakukan ibadah. Ya, sering saya sampaikan contohnya, kenapa seseorang itu ketika berpuasa Ramadan, dia mampu berpuasa sebulan penuh. Tapi ketika puasa setelah Ramadan, Senin Kamis saja susah. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu dikerjakan secara bersama-sama. Dikerjakan secara bersama-sama. Teman-teman puasa, tetangga puasa, keluarga puasa, teman kampus puasa, teman kantor puasa. Sehingga akan lebih mudah kita melakukan itu semua. Maka kebaikan itu akan lebih mudah kalau kita didampingi orang-orang yang soleh. Antum ketika malas-malas belajar, antum harus buat komunitas teman-teman yang soleh. Kumpulkan teman-teman yang semangat belajar, sehingga itu bisa menjadi motivasi buat antum. Adapun kesombongan adalah bisikan setan juga, maka tidak ada cara lain adalah pertama berdoa kepada Allah, kemudian yang kedua adalah banyak-banyak belajar, ya. Karena dia seorang yang sombong dalam ilmunya itu baru sedikit yang dia baca. Ya, ketika dia baca satu akan merasa pintar. Tapi ketika dia sudah banyak baca, kesombongan itu akan berkurang karena dia sadar begitu banyak hal-hal yang tidak dia ketahui di dalam sisi keilmuan tersebut. Wallahu ta'ala alam, itu dari saya. Kemudian ya Ustaz. Iya Ustaz, ada pertanyaan lagi dari Rahmatullah Baja yang mungkin Ustaz. Pertanyaannya mengenai sabar dalam hal ibadah. Betul. Kadang-kadang iya. Sebenarnya itu juga sisi positif dan negatif. Antum sudah belajar, antum akan mengerti rukso. Ya, rukso. Misalnya ketika pandemi kemarin, orang-orang yang belajar fikih, maka dia akan tahu sholat di rumah itu lebih baik. Nah, tetapi kemudian orang-orang yang tidak tahu tetap menganggap sholat di masjid itu lebih baik, sehingga mereka ngotot untuk ke masjid. Jadi, ketika belajar ilmu agama itu, di satu sisi akan membuat kita mengerti mana yang prioritas, mana yang tidak. Ya, kalau itu boleh, silahkan. Atau kemudian ketika safar, perjalanan, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita akan menjamak dan kita akan qashar, tidak akan merepotkan kita. Nah, orang-orang yang tidak tahu ilmunya memaksa untuk salat zuhur pada waktu zuhur, salat asar pada waktu asar, sehingga turun kendaraan, naik kendaraan, turun kendaraan, naik kendaraan. Nah, makanya orang-orang yang sudah belajar agama itu, sisi positifnya adalah mungkin bukan bermudah-mudah ya, tapi dia lebih tahu mana yang boleh, mana yang tidak, rukso tertentu, kelonggaran tertentu. Nah, cuman jangan sampai juga ini salah kita gunakan. Misalnya begini, kita tahu ketika Allah